Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali, hadirin semuanya, amalan-amalan yang pernah kita pahami, yang dipahamkan oleh Allah, itulah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka yang mana dalam 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, itu kita akui bahwa itu adalah sifat Allah. Itu adalah tajalli sifat Allah, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nur Muhammad yang qadim, yaitu Ahmad. Maka kita yakini tidak ada lagi keraguan bahwa itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah adalah Muhammad. Kemudian rahasia Muhammad adalah Allah, zat mutlak. Itulah diri sebenar-benar diri. Habislah segala apa-apa yang terpikir, apa-apa yang terperasaan pada diri kita, hingga betul-betul duduk di la maujudun bihaqqi illallah. Kalau sudah la maujudun bihaqqi illallah, betul-betul diri kita, perasaan kita, pikiran kita betul-betul tidak ada. Jangan menyebut la maujudun bihaqqi ilallah terus kita masih ada makhluk dalam pandangan kita, bahkan masih ada diri kita. Nah, jangan berani-berani mengucap seperti itu kalau kita ini masih ada makhluk di dalam hati kita. Karena kenapa? Itu pembohong. Itu dajjal, pembohong besar, mengatakan la maujudun bihaqqi ilallah, akan tetapi masih ada wujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ketahui di dalam sifat 20 nafsiyahnya Allah adalah sifat wujud, yang wujud hanya Allah. Maka yang menyembah Allah, yang disembah Allah, itulah hakikatnya, itulah hak kebenaran mutlak, tidak bisa dibantah sama sekali. Siapapun yang membantah itu adalah orang-orang yang keliru di dalam akidahnya. Karena jelas-jelas wujud itu adalah wujud Allah, adalah sifat Allah, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat diri Allah. Jadi menjelaskan tentang dirinya Allah melalui wujudnya, yaitu Nur Muhammad, Ahmad. Maka ketika orang-orang sudah berkata betul-betul la haula wala quwata illa billah, itu betul-betul diyakini, disadari daya dan upaya, kuasa dan kehendak Allah, bukan hanya di mulut kita saja, di pikiran kita saja, di perasaan kita saja. Betul-betul dalam kesadaran. Itulah ketika sebelum mendirikan sholat, tubadil namanya. Sudah melebur minallah billah lillah, minallahi billahi lillah. Lillah inilah yang sudah usul kepada Allah. Maka jangan pernah mengatakan diri kita ini usul kalau masih ada wujud selain daripada Allah. Masih ada pertanyaan-pertanyaan ketika kita melebur kepada zat mutlak. Orang-orang yang sudah melebur kepada maha ruang, maha suci, zat mutlak, itu tidak ada lagi pertanyaan. Ketika masih ada suara aku Allah, aku Allah, aku Allah di dalam situ, berarti belum di zat mutlak. Karena Allah itu diam sediam-diamnya, tidak ada suara, tidak ada huruf. Nah, maka ketika ada yang berkata dalam hati aku Allah, aku Muhammad, itu masih dalam suara-suara daripada nurani, atau bahkan suara-suara daripada pikiran dan perasaan kita sendiri. Harusnya betul-betul ketika sudah meleburkan pikiran dan perasaan, tidak ada yang dipikir-pikir, tidak ada yang dirasa-rasa, maka tidak ada lagi suara-suara seperti itu. Seperti itu, macam mengaku aku Allah, aku Allah. Tidak ada. Kalamnya, sirnya terdengar melalui huruf, tanpa huruf, tanpa suara. Itulah sir Rabbaniyah. Maka orang-orang yang sudah mencapai sir Rabbaniyah, dia paham bahwa di atas daripada sir Rabbaniyah tidak bisa lagi dicapai, yaitu Rabbul Izzati, diam sediam-diamnya. Jadi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengatasnamakan, oh kita ini sudah mengenal Allah, terus masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, berarti belum. Masih kita pahami maha suci itu. Oh maha suci itu yang meliputi segala sesuatu. Oh maha suci itu yang kosong sekosong-kosongnya. Masih paham. Masih di dalam tahap musyahadah, pandang memandang. Ini martabat mutawasid, ini martabat tauhid mutawasid. Artinya tauhid orang khawas, orang menengah.
Kalau tauhid awal itu apa itu? Tauhid awal yaitu meyakini Allah adalah Tuhan semata-mata. Maksudnya Allah itu yang penguasa, Allah itulah yang maha besar, Allah itu yang maha meliputi, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu tauhid orang awam atau tauhid daripada yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi tauhid mutawasid. Nah, tadi pertama permulaan tauhid mutawasid itu apa tadi? Nah, dia meyakini, memandang daripada maha suci, memandang daripada Nur Muhammad. Dia paham maha suci, dia paham Nur Muhammad, dia paham zat mutlak, dia paham zat sifat, dia paham asma, dia paham afal. Itu paham dalam konteks kategori kepahaman, tapi belum duduk. Itu tingkatan khawas. Kalau tingkatan intahi atau muntahi, tauhid yang tertinggi itu khawasul khawas. Inilah minallah billah lillah, dari Allah dengan Allah, bagi Allah, kepada Allah. Inilah yang melebur, kekal sadarnya dengan Allah, betul-betul duduk di dalam kefanaan. Kefanaan akan adanya makhluk di dalam pandangan dirinya, di dalam pandangan sirnya tidak ada lagi makhluk. Jadi yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang bergerak Allah, semua berkuasa Allah, berkehendak Allah. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Itu terus, itu orang-orang muntahi. Bukan di mulut, tapi di sirnya. Jadi tidak terlepas jugalah pandangan daripada makhluk itu. Betul-betul duduk dia. Di mana kedudukannya dia? Ketika baginda Rasulullah SAW mematikan dirinya, kemudian mi'raj. Yang mi'raj adalah Nur Muhammad Rasulullah, atau bisa dikatakan rohaninya beliau. Ruhaninya beliau yang mi'raj, Nur Muhammad Rasulullah itu mi'raj kepada maha ruang, zat maha suci. Disitulah kedudukan Rasulullah melebur. Ibaratkan api, ibaratkan besi, sepotong besi melebur kepada kobaran api. Hilang besinya, yang ada hanya api. Kemudian ketika besi itu sudah meleleh dengan baik, ditempa, dibakar betul-betul di situ habis, harus tajalli. Tajalli untuk dipakai kegunaannya. Sebagaimana Rasulullah tidak di alam ahadiyah terus menerus. Meskipun kesadarannya Nabi Muhammad SAW di alam ahadiyah terus menerus, tapi penyaksiannya turun kepada af'al. Dari af'al, asma, sifat, wazat. Jadi zatnya, kesadarannya bagi beliau itu mati, betul-betul pikiran dan perasaannya mati kepada melebur kepada zat maha suci maha ruang itu. Di situ kesadarannya beliau. Kemudian menyaksikan af'al Allah, menyaksikan Nur Muhammad kemana-mana, menyaksikan Nur Muhammad kepada semuanya, zahir maupun batin. Itulah Rasulullah penyaksiannya. Maka hadirin semulakan, disinilah tadi orang-orang yang sebelum berjumpa dengan kematian itu, ajal itu sendiri, maka dia setelah berada di kedudukan ini, maka inilah orang-orang yang nanti akan ditarik betul-betul oleh Allah langsung kepada maha ruang zat, tanpa melewati alam barzakh, tanpa melewati yaumul mahsyar, tanpa melewati yaumul hisab, yaumul mizan tadi, tanpa melewati segala-galanya, langsung kepada kemaha ruang zat mutlak. Nah, ketika orang-orang seperti ini, orang-orang kekasih Allah dalam hadratnya Allah Subhanahu wa taala yang dibersamai oleh Rasulullah Nur Muhammad Ahmad itu, maka ketika ditampakkan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh, wali-wali Allah yang lain, syuhada, mereka kaget ketika ditampakkan lagi daripada keagungan daripada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tauhiduz zat. Dia meninggalnya tidak di dalam kuburan, jasadnya dibawa. Jasadnya itu dibungkus dengan rohaninya. Rohaninya itulah yang membungkusnya, atau Rasulullah itulah yang membungkusnya. Kemudian membawa kepada hadrat Allah. Di mana? Waktu peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Disitulah orang-orang yang moksa, orang-orang yang kembali kepada Allah. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Ada dalilnya ketika Rasulullah SAW daripada riwayat Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada di kalangan umatku itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab.
Artinya masuk surga tanpa hisab ini langsung kepada Allah. Tidak melewati ini. Ada 70.000 orang. Kemudian ditambah lagi, setiap satu orang daripada 70.000 itu membawa 70.000 lagi orang. Satu orang membawa 70.000 orang. Jadi banyak orang-orang yang moksa tuh. Banyak orang-orang yang melayang. Melajang itu banyak. Dengan orang-orang yang telah betul-betul duduk di dunia ini, telah betul-betul pulang kembali sekarang, bukan nanti. Itulah orang-orang yang moksa atau orang-orang yang melajang. Nah, itu bahasa ininya lah. Hilang, lenyap. Nah, maka hadirin semuliakan, itulah keadaan orang-orang yang betul-betul tidak lagi mempertanyakan ketika dirinya di sana. Tidak lagi ini di mana, aku di mana, situasi di mana, tidak lagi. Karena inilah orang-orang yang selamat dunia wal akhirah. Inilah orang-orang yang dibersamai Rasulullah secara syariat. Batang tubuhnya dibersamai Rasulullah Nur Muhammad, dibungkus batang tubuhnya sehingga lenyap batang tubuhnya. Tidak kelihatan batang tubuhnya, tapi kebawa kepada maharuam. Nah, di situ tidak hancur batang tubuhnya karena sudah ditutupi daripada Rasulullah, sudah dilindungi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pun di sana hanya memandang daripada Allah Ta'ala. Maka hadirin semuliakan, disitulah kedudukan para arif billah. Maka betul sekali. Inilah nafsu kita, perasaan kita, pikiran perasaan itulah nafsu. Ini yang mau dimatikan sekarang. Matikan tuh bagaimana? Didiamkan. Pikiran, perasaan itulah nafsu, itulah diri kita, itulah jiwa kita, itulah kita. Pikiran dan perasaan itu kita. Nah, ini yang mau didiamkan. Kalau masih berpikir, perasaan berperasaan, nah itu. Nah, memang nafsu tiada lain daripada Nur Muhammad. Nafsu itu tiada lain daripada Allah Ta'ala juga, sifatnya juga pada hakikatnya. Nah, tapi itu tadi, jangan menjadi hamba nafsu, tapi menjadilah hamba Allah. Nah, maka di sini bukan kepada ma'rifatul nafs, tapi ma'rifatul Allah, ma'rifatul Allah, ma'rifatul Rasul, kemudian ma'rifatullah. Jalur ada dua, ada jalur tauhid, ada jalur nur. Jalur tauhid melalui jalur-jalur zikir, jalur-jalur sifat, 20 sifat, 50 aqaid, kemudian tauhidul tauhidul af'al, asma, sifat wa zat. Itu jalur tauhid. Ada jalur nurnya langsung ke Nur Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang Islam secara indallah, orang-orang yang selamat. Nah, dengan berkeyakinan, beriktikad putus, isbatul yakin, kamalul yakinnya tidak pernah lagi goyang. Tidak pernah lagi goyang daripada segala apa-apa yang ada di muka bumi. Tidak pernah lagi ragu-ragu, syakwahan dan sebagainya. Tidak ada lagi kata-kata hubbud dunya wa takhaful maut, cinta dunia, takut kematian. Tidak ada lagi. Karena mereka inilah orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah akan membersamai Rasulullah di surga. Surga dimaksud adalah dalam naungan hadrat Allah. Nah, jangan salah kaprah. Orang-orang yang paham itu, dia paham tentang hadrat Allah. Maksudnya dalam lautan zat mutlaknya Allah, di dalam rohimnya Allah. Bukan Allah punya rohim. Maksudnya ini kata-kata kiasan. Sadarilah, terus menerus leburlah ke sana. Kemudian ketika sudah lebur, yang zat mutlak itulah yang menyaksikan kepada Nur Muhammad. Tapi untuk pertama ya kepada Rasulullah. Fana fi Rasulillah. Musyahadahkan dulu kepada Rasulullah, musyahadahkan ke Nur Muhammad sampai betul-betul duduk. Nah, ketika sudah duduk di Nur Muhammad, fana, barulah kepada Allah. Fana fi zat, musyahadatuz zat dulu. Kemudian fana ke zat melalui Rasulullah. Rasulullah itulah yang fana kepada Allah, fana fillah. Bukan kita. Bukan kita langsung ke Allah. Tidak bisa, itu pikiran dan perasaan saja. Tidak bisa. Itu harus melalui Rasulullah. Tidak ada istilah jiwa, perasaan dan pikiran kita itu pergi kepada Allah, bertemu Allah, tidak mungkin musul kepada Allah, tidak. Satu-satunya yang connect kepada Allah, yang sampai kepada Allah, hanyalah Rasulullah. Ruh. Tidak bisa kita pakai pikiran, tidak bisa kita pakai perasaan.
Ya, pikiran dan perasaan itu bagian daripada ruh, bagiannya, salah satu bagian. Tapi bukanlah disebut ruh. Nah, lain namun tiada lain juga tajallinya. Tapi hanya dimensi ruh lah. Rasulullah itulah yang akan sampai kepada Allah. Maka apa itu ruh? Rasa. Pakai rasa. Jangan pikiran perasaan. Rasa kemudian kesadaran. Rasa melebur kepada kesadaran. Artinya Rasulullah melebur kepada zat Allah, kemudian zat Allah menyaksikan daripada keseluruhan, totalitas. Itulah orang-orang ma'rifat. Maka orang-orang yang tertahan masih di tarekat, dia memang wajar, masih sering menyepi, masih sering menyendiri dan sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah duduk di ma'rifat, tidak terkesan lagi suasana dan keadaan. Baik itu dalam keadaan kelihatannya baik atau kelihatannya buruk, tidak ada lagi sangka-sangkanya untuk membaca lingkungan sekitar, mengatakan buruk baik pada hatinya, tidak, pada kolbunya tidak ada lagi. Jadi betul-betul bersih, bening sebening-beningnya, karena kolbunya saja itu sudah menjadi bening sebening-beningnya. Itu kolbunya, tubuhnya bening sebening-beningnya, suci sesuci-sucinya. Bukan tubuh ini, kolbunya bukan kolbu ini. Dia bening sebening-beningnya, ruhaninya bening sebening-beningnya, sirnya lebih-lebih lagi. Jadi dia betul-betul menjadikan segala apa itu tubuh hatinya orang Syiah tidak lagi dipandangnya, tapi memandang daripada apa saja af'al, asma, sifat, zat, zat, sifat, asma dan af'al. Ini seperti iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Tidak bisa salah satu kita ambil. Tapi ini sebenarnya keempat-empatnya ini komplit. Paket komplit, tidak kita pisah-pisahkan, tidak kita lepas-lepaskan. Karena agama itu empat ini, rukun agama: iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Islam itu bukan agama, itu bagian daripada agama. Islam itu bagian dari agama. Nah, paham nggak? 4 rukun agama: din, ad-din, iman, oke? Islam, ihsan, ma'rifat. Iman itu apa? Bab tauhid, akidah. Kemudian Islam itu bab apa? Bab syariat. Kemudian ihsan itu bab thariqah, tasawuf. Kemudian ma'rifat, bab kaji diri, asal mula kejadian diri. Nah, ini yang dimaksud agama, orang-orang yang beragama. Ada mengatakan jangan beragama lagi ya. Kita, bukan kita yang beragama. Maksudnya bukan kita yang tidak beragama. Tapi memang Allah tidak punya agama. Allah itu kan memang tidak punya agama. Tapi kalau kita wajib punya agama, pegangan. Nah, kitanya pun ini dalam bahasa syariat saja. Jadi jangan sampai kau mengatakan seperti itu, orang-orang salah paham. Tidak seperti itu. Yang tidak beragama itu adalah Allah, bukan kita. Kalau kita mengaku Allah, contohkanlah mana mukjizat, mana buktinya kau Allah. Bukan kita Allah. Wong makhluk kok kita Allah. Kitanya ini mau didiamkan, pikiran kita, perasaan kita bukan mengaku Allah, bukan mengaku aku Allah, Muhammad ini. Enggak. Pikiran dan perasaan itu melebur pada si akuannya Allah, bukan kita mengaku Allah. Tidak perlu ucap-ucap aku Allah. Kecuali pikiran dan perasaan melebur, itu dalam sir melebur, sehingga berkata seperti itu dalam syatohat, dalam pandangan mulut, maksudnya mulutnya keluar, itu tidak masalah. Tapi kena syariat. Maka tidak boleh kita menghakiminya bahwa itu sesat, tidak. Karena itu kena syatohat. Itu syakar, mabuk kemudian keluar kata-kata syatohat. Nah, perkataan yang seperti orang mau tidur itu atau orang bergumam. Nah, itu Jadi tidak disalahkan. Tapi tidak boleh kita ikuti pikiran dan perasaan terus mengatakan begitu. Ya, kalau betul-betul itu badil, oke. Nah, kalau tidak itu badil mengatakan aku Allah, aku Muhammad, itu mendingan meleburkan saja, meleburkan kesadarannya. Jangan mengaku-ngaku. Bukanlah kita Allah, bukanlah kita Rasulullah.
Itu salah, keliru itu. Jadi pemahamannya diperbaiki. Maka hadirin semuanya, bagaimana pikiran dan perasaan inilah yang menjadi jihad paling terbesar umat pada saat ini. Sampai apa? Berjihad sampai mati. Apa yang dimatikan? Pikiran dan perasaan. Ini nafsu. Bukan nafsu dimatikan bahwa nafsu tidak ada, tidak. Pikiran dan perasaan itu diam, sehingga menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Pikiran dan perasaan diam, yang bergerak adalah kesadaran. Kesadaran sir itulah yang menyaksikan, kemudian yang bergerak daripada nyawa itu sendiri, bukan kepada pikiran dan perasaan. Maka begitulah hadirin semuanya. Maka bagaimana ketika orang yang ma'rifat atau duduk di ma'rifat atau belajar kaji-kaji paham ma'rifat ini, bukan berarti kita itu sudah di atas awan. Bukan, ini dasar, ini ilmu dasar. Ini ilmu dasar sebelum beragama, Ini ilmunya. Jadi sebelum mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 sebelum mengatakan begitu, kenali dulu apa yang kau sebut. Jangan sampai seperti burung beo. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian kalau sudah nah, ini yang menjadi permasalahan, karena kita tidak mulai dari seperti baginda Rasul, ma'rifat, kemudian hakikat, thariqah syariat, terbalik jadinya apa? Nah, ketika sudah di ma'rifat, duduk di ma'rifat, tidak mau lagi bersyariat, berthariqah, berhakikat. Berzikir juga tidak mau lagi, istighosah tidak mau lagi, selawat tidak mau lagi. Jadi begini, orang yang belajar khalwat, orang yang belajar ma'rifat, kedudukan ma'rifat itu bukan meninggalkan dirikan sholat, bukan meninggalkan zikir-zikirnya, bukan meninggalkan sholawatnya, bukan. Tapi dalam keakuan kita itu ditinggalkan. Kita tidak lagi merasa yang berwudu, tidak merasa lagi yang berniat, tidak lagi kita yang sholat, tidak lagi kita yang makan, tidak lagi kita yang mandi, tidak lagi kita yang istinja, tidak lagi kita yang berzikir, tidak lagi kita berdoa, tidak lagi kita ini dan itu, tidak lagi kita yang berpuasa, tidak lagi kita berhaji, tidak. Tapi dalam pandangan syariat batang tubuh bergerak, karena jangan diceraikan batang tubuhnya, kasihan terpisah nanti. Yang penting tidak pernah kita mengatakan bahwa tidak usah seperti itu, karena itu semua tujuannya hanya untuk kepada Allah, untuk mengenal Allah saja. Tujuan kita di dunia ini bukan hanya untuk mengenal Allah, betul. Tujuan utama adalah mengenal Allah. Setelah mengenal apa? Khalifah, bos, khalifah, pengganti. Makanya setelah peleburan, tahap peleburan hingga kepada zat maha ruang, maha suci itu, kemudian Rabbul Izzati di atasnya diyakini ada, itu setelah seperti ibarat tadi, seperti pisau atau parang dibakar, atau badik atau keris dibakar, besi dibakar tadi, jangan di dalam di kobaran api terus, keluarkan besi itu. Dia mau tajalli, tajallinya sudah tubadil, begitu. Nah, kalau sudah melebur dari fana fi Rasulillah, kemudian fana fillah, kemudian Allah ini melebur, kita yang melebur, Rasulullah melebur, yang ada hanya Allah, kemudian Allah ini menyaksikan daripada tajallinya, rahasianya. Nah, begitu. Jadi setelah besi itu dibakar di kobaran api, ditempa lagi untuk dijadikan badik, untuk dijadikan keris, untuk digunakan. Nah, begitu setelah mengenal sampai ma'rifat Allah, ma'rifat zat Allah, maka di situ tajallilah. Tajalli untuk menjadi hamba Allah. Bukan kita yang merasa hamba Allah, tapi Allah Ta'ala sendiri mentajallikan dirinya, diri nurnya, rahasianya untuk menjadi khalifah itu. Itu tugas kita. Menjaga amanah kita, mengembalikan amanah hutang-hutang kita. Waktu dalam alastu bi rabbikum bala syahidna, saksikan perbuatan-perbuatan asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Itu. Jadi betul-betul dikembalikan. Mengenal Allah, setelah mengenal, baru menjadi khalifah. Khalifah. Itulah tugasnya. Apa khalifah itu?
Tentunya khalifah itu adalah kepanjangan tangannya Allah, penggantinya Allah, untuk menyatakan asma-asma Allah, untuk menjadikan sebagai insan kamil, untuk sebagai contoh, untuk sebagai akhlak, untuk sebagai tauladan bagi umat-umat manusia yang lain. Dan manusia-manusia itu juga ditugaskan untuk menjadi insan, untuk melebur dirinya untuk menjadi insan, bukan untuk menjadi setan, bukan menjadi lama-lama setan. Iya oh dari mana iya, kamu kemana setan. Bukan untuk menjadi setan, tapi untuk menjadi insan kamil. Bukan kita merasa insan kamil, kita meleburkan ke sifat manusia itu, bakar dirinya, bakarlah sifat manusia itu, leburkan kepada Rasulullah. Rasulullah itulah yang pergi kepada Allah, mi'raj kepada Allah. Kemudian yang ada hanya Allah semata-mata. Kemudian Allah itu semata-mata lah yang menyaksikan daripada dirinya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita sering daripada ulang-ulang kajian-kajian ma'rifat, kajian-kajian tauhid bagus, kajian-kajian zikir bagus, kajian-kajian salat bagus, untuk mengecas, untuk meningkatkan keimanan, untuk mengisbatkan keyakinan. Tapi ini bukan hanya dicas saja, didengar saja, tapi dipraktekkan, diamalkan. Dalam keadaan seperti ini pun bisa diamalkan. Dalam keadaan berbicara, sadar apa tidak? Dalam keadaan melihat, sadar apa tidak? Dalam keadaan mendengar, sadar apa tidak? Kemudian zikirnya masing-masing itu ada sebenarnya. Zikirnya masing-masing tubuh, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Kemudian hu Allah, ha, hi, hu, a, i, u, dan sebagainya. Itu semua yang pernah dipelajari jangan ditinggal, tetap diamalkan ketika menjadi amalan harian kita. Amalannya itu tadi bukan lagi kita melakukan, sudah tubadil, sudah tajalli. Makanya tahalli tajalli. Jangan dikosong terus, jangan melebur terus. Cuma sekali-kali melebur, setelah melebur tajalli lagi, lupa lagi, melebur lagi, kemudian tajalli, lupa lagi, melebur lagi, tajalli. Sudah tahu ininya, resepnya, sudah tahu obatnya, sudah tahu caranya, prakteknya untuk melebur. Kemudian setelah melebur tajalli, setelah peleburan tajalli. Ketika lupa lagi, peleburan lagi, tajalli lagi. Orang-orang yang sudah sering seperti itu, maka lama-lama dia akan dipahamkan Allah dengan terus diberikan warik, untuk terus sampai dia bako billah, sampai menjadi kekasih Allah yang arif billah. Insya Allah Ta'ala tidak ada yang mustahil. Kalau kita yang mengingat Allah, kita yang memaksa-maksa kesadaran 24 jam tidak akan bisa. Tidak akan bisa karena kita. Tapi kalau Allah Ta'ala yang bertajalli, tidak bisa lupa. Bau dalam keadaan pejam mata, buka mata, di kamar mandi, ketika makan, ketika sholat, ketika puasa, ketika dimanapun. Itu kalau Allah Ta'ala yang tajalli, betul-betul waridnya sudah turun. Bagaimana cara dapat warid? Ya tentu dengan wirid. Wiridnya apa? Dengan zikir apakah? Kadang juga kita orang-orang belajar ma'rifat, belajar hakikat, kolbu ini tidak dibersihkan, tazkiyatun nafsnya. Nah inilah salah satu asbab. Ini salah satu asbab. Secara ilmu syariat ada asbab musabab, tapi hakikatnya memang pemberian daripada Allah. Ma'rifat itu pemberian, bukan gara amal-amal kita, bukan gara-gara khalwat kita, bukan gara-gara guru-guru kita, bukan. Memang murni Allah. Maka kalau orang yang sudah paham Allah pasti tahu totalitas zat, sifat, asma dan af'al. Allah itu kan bukan hanya kepada dirimu saja, bukan di dalam dirimu. Maka Allah itu bukan di dalam diri. Itu orang toriko masih berjalan. Allah itu ada di dalam, bukan. Allah itu ada di diri. Diri itu bukan di dalam, bukan di luar, tapi diri sebenarnya diri. Carilah pada diri masing-masing, diri masing-masing, diri tajalli masing-masing. Bukan berarti dia di dalam, bukan berarti di luar, tapi meliputi. Nah itulah yang mau, disitulah kita melebur, disitulah kita mati, pikiran perasaan kita ke situ dileburkan, sehingga yang ada hanya zat Allah. Kemudian setelah zat Allah itu tajalli dong. Itu prakteknya, peleburan terus tajalli, peleburan tajalli, ini saja.
Peleburan tajalli, peleburan tajalli, peleburan tajalli, peleburan tajalli. Peleburan itu kepada la ilaha illallah, tajalli itu Muhammad Rasulullah. Ini sepaket. Peleburan itu jalur tauhid bisa, jalur nur juga bisa. Kemudian Muhammad Rasulullah. Nah, ini jalur tajalli. Tajalli sudah terganti ke tubadil kesadaran Adam, kemudian Rasulullah kesadaran Allah. Kesadaran Allah inilah tajalli untuk menjadi khalifah, tubadil. Nah, itu tidak akan bisa timbul tajalli kalau tidak ada peleburan sampai kepada zat. Peleburannya ini bukan hanya dipikir-pikir, oh yang ada hanya Allah, yang hanya Allah. Tidak, betul-betul ada prosesnya. Nah, tidak perlu lagi dinyata-nyatakan, diada-adakan. Allah sudah nyata, tinggal kita menebur pikiran perasaan di situ. Tapi melalui Rasulullah, bukan melalui pikiran, bukan melalui perasaan, bukan melalui pikiran dan perasaan, bukan, tapi melalui dimensi ruh, dimensi nyawa, dimensi Rasulullah. Kemudian Rasulullah inilah yang sampai muncul kepada begitu. Maka itu tadi peleburannya itu jangan sampai ada diri kita, jangan sampai ada diri kita, diri makhluk. Itu tadi penafian, nafi isbat, jalur tauhid, ada dengan zikir-zikir, ada dengan jalur tauhid, macam-macam, ada jalur nurnya sampai lebur kepada zat Allah. Dikembalikan kepada yang hak. Dari maha suci kembali ke maha suci, itu peleburan. Kemudian yang maha suci itu tajallinya menjadi khalifah, itu tubadil. Bukan Allah menjadi hamba, enggak, tapi Allah itu bertajalli, tajallinya rahasianya itu menjadi hamba Muhammad. Nah, adapun yang batang tubuh dengan alam semesta ini kan khayal, majazi. Ini hanya cermin, bayangan, cermin saja, cermin. Jadi itulah tadi. Maka inilah perlu betul-betul kita betul-betulkan, tawakali, doakan, ikhtiarkan. Nah, di sini yang tawakal, yang ikhtiar, yang doa itu bukan lagi kita, tapi Allah Ta'ala melalui nurnya. Jadi yang menerima doa, yang berdoa juga Allah, yang berniat, yang menerima niat Allah juga, yang sholat, yang menerima sholat Allah juga, yang menyembah, yang disembah Allah juga. Nah, begitu itu dalam pandangan hakikat. Tapi jangan disebutkan, dibilang orang gila nanti. Makanya dibilang ini tidak bisa dibilang kapas kita teriak-teriak ini kapas. Tidak usah teriak-teriak, diam saja. Orang itu Pak, kalau sudah betul-betul duduk di ma'rifatullah, melebur kepada Allah, itu keluh lisannya. Arafallahu kalla lisan. Ketika sudah mengenal betul-betul duduk melebur kepada zat Allah, yang ada hanya Allah, diam lisannya. Apa lagi mau dikata-katakan? Diam sediam-diamnya. Nah, itulah kalau sudah paham ini, tinggal praktekkan lagi musyahadahnya, fanaknya, sampai ke bako. Sadari setiap saat itu, mesrakan setiap saat. Kalau jalur nur, ya langsung, berarti langsung kepada musyahadah, mesrakan ke Nur Muhammad sampai fana. Kemudian setelah Nur Muhammad mesrakan kepada zat Allah sampai fana. Barulah kefanaan itu tajalli kepada penyaksian Nur Muhammad sudah. Jadi jangan di situ terus. Nah, begitu. Jadi mungkin didengungkan, dimesrakan setiap hari, cucukkan setiap hari, caskan setiap hari ke dalam diri kita, ke dalam sir kita. Lama kelamaan itu fana lah kita, fana lah. Pertamanya fana fi Rasulullah dulu, musyahadahkan, mesrakan Nur Muhammad Rasulullah, mesrakan sifat ma'ani, mesrakan semua Rasulullah. Yang sholat Rasulullah, yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, yang berkata-kata Rasulullah, yang hidup Rasulullah, semua. Setiap hari musyahadahkan itu sampai betul-betul fana. Jangan dipikir-pikir ya. Maksudnya itu kayak kajian-kajian di YouTube ya, kajian seperti apapun itu tidak perlu kita terlalu paham semua. Ilmu-ilmu Thariqah juga macam-macam inilah, macam kajian inilah, macam api, angin, air, tanah dan sebagainya. Itu diinikan dulu. Itu ilmu-ilmu rakam untuk mencapai daripada peleburan sebenarnya. Memang kalau kita orang alim bolehlah belajar itu. Tapi sebelum belajar semuanya sebenarnya harus belajar ini dulu yang paling dasar. Ketika ini sudah benar,
Ini yang sudah benar, peleburan kemudian di tahap tajalli, tubadil kemudian tajalli di situ, ini sudah benar, sholatnya benar, puasanya benar, sadatnya benar, sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, hajinya benar, rukun imannya yang benar, semua benar, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, semua benar. Tapi kalau ini dasar pondasinya saja tidak kuat, oke deh. Ya mungkin seperti itu, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.